Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif itu dibagi menjadi 5, yaitu fenomenologi, yaitu pengumpulan data dengan observasi persiapan untuk mengetahui fenomena esensial persiapan dalam pengalaman hidupnya. Yang kedua adalah grounded theory, yaitu penelitian bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif. Yang ketiga adalah etnografi, yaitu penelitian melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah. Yang keempat adalah case study, yaitu penelitian melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih dari satu orang. Yang kelima adalah narrative research, yaitu penelitian melakukan studi terhadap satu orang, individu atau lebih. Nah, jenis di sini dan saya akan menyebutkan jenis-jenis penelitian kualitatif. Itu juga ada 5, yaitu fenomenologi, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Yang kedua adalah studi kasus, yaitu penelitian memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Terus yang ketiga yaitu metode teori dasar, yaitu digunakan untuk kasus penelitian yang ingin menguatkan dasar teori yang sudah ada. Yang keempat adalah etnografi, yaitu diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku, dan komunikasi sebuah masyarakat. Yang kelima adalah metode histori, yaitu penelitian memfokuskan pada peristiwa masa lalu. Itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan sumber data dalam langkah-langkah penelitian metode kualitatif. Yang pertama adalah objek. Objek dibagi menjadi 2, yaitu 1. Objek primer. Objek primer adalah objek penelitian yang dibutuhkan oleh sumber pertama. Yang kedua adalah objek sekunder. Objek sekunder adalah objek penelitian yang dibutuhkan oleh sumber yang kedua. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data ada 4, yaitu 1. Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan respon atau memberikan tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Yang kedua adalah peristiwa atau aktivitas. Dari peristiwa, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan secara langsung. Yang ketiga adalah tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi penelitian itu harus ada dalam sumber data karena berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang keempat adalah dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip itu harus ada secara tertulis maupun benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas tertentu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Az-Zahra dengan nomor induk mahasiswa 201190481 dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep
mengenai teknik pengambilan atau pengumpulan data penelitian secara kualitatif. Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian secara kuantitatif, yang kedua yaitu penelitian secara kualitatif. Penelitian secara kuantitatif ini dibagi menjadi tiga, diantaranya yaitu interview atau melakukan wawancara, yang kedua kuesioner dilakukan secara kuesioner atau mengisi angket, yang ketiga adalah observasi. Lalu dalam penelitian secara kualitatif ini dibagi menjadi 4, diantaranya yaitu penelitian dilakukan secara interview atau wawancara, penelitian dilakukan secara observasi, penelitian secara dokumen, yang keempat yaitu penelitian secara focus group discussion. Pengertian teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dimaknai sebagai kegiatan peneliti dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti untuk penelitian secara kualitatif atau menguji hipotesis, ini untuk penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan secara interview atau wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Lalu, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hudatul Fawaida akan menjelaskan tentang teknik analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu model Miles dan Huberman. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Sehingga hasil dari catatan-catatan di lapangan tadi dipusatkan kembali, lebih dipusatkan. Yang kedua yaitu penyajian data. Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan, sehingga ketika kita berada di lapangan hasil yang kita peroleh itu ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu menurut model Spranley terdapat 4 teknik. Yang pertama, analisis domain, yaitu mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian akan situasi sosial yang diteliti. Jadi, kita mendapat gambaran umum dari apa yang kita teliti di lapangan. Yang kedua yaitu analisis taksonomi, menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci. Jadi, gambaran umum tadi dijelaskan secara lebih rinci kembali. Yang ketiga yaitu analisis komponensial, mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontrakskan antar elemen. Jadi, apa yang sudah kita dapat itu dicari spesifiknya, ciri spesifiknya. Yang keempat yaitu analisis tema kultural, mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya ke dalam tema atau judul penelitian. Jadi dihubungkan domain itu kemudian akan membentuk suatu judul penelitian. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.